Hai guys. Nggak bunyi. No, alhamdulillah. Selamat siang dari Jakarta. Kita masih stay di Jakarta. Sebelum lanjut, selamat tahun baru 2022 ya. Semoga tahun ini tuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan yang pastinya kita bisa keluar dari situasi ini ya. Kebayang gak sih, ini tuh masuk tahun ketiga ya. Situasi kita tuh kayak begini. So anyway, daripada ngebahas situasi, kalian tahun baru ngapain aja? Kita sih tahun baru nggak kemana-mana guys. Dan ini tuh udah hari ke-7 ya. Tahun baru, terus setelah tahun baru gitu. Kita juga nggak liburan kemana-mana. Malah kita nggak keluar, baru sekali aja keluar dari apartemen. Please don't open your mouth like that, please. Let me check. Dan di rumah aja. Kalau kepengen makan di luar biasanya sih kita go food ya. Lalu di tahun baru ngapain aja, masa nggak ada yang spesial sih? Pastinya ya aku masak. Masak roasted turkey alias kalkun panggang, dan aku beli satu kalkun utuh gitu, belinya di Grand Lucky. Terus ya aku masak, pertama kalinya aku masak satu kalkun utuh kayak begitu, dan aku tuh seneng banget, excited banget, dan hasilnya itu tuh oke banget. Masaknya agak ribet sih, karena untuk supaya si kalkun itu nggak beku, bukan di frost, sewingnya itu aja butuh waktu sekitar 20 jam. So tahun baru di Jakarta ini situasinya gimana buat kita? Yang pastinya beda ya sama Jepang, karena kalau tahun baru di Jepang itu tuh kita ada ritual-ritual yang kita lakukan, bukan ritual keagamaan, tapi kayak udah kebiasaan gitu loh. Kebiasaan dibilang habit juga enggak, tapi ya kayak beberes rumah gitu loh, beberes satu rumah banget gitu, dan ada yang rusak harus diperbaiki, dan barang-barang yang nggak dipakai harus dikeluarin. Intinya tuh kita harus mengeluarkan semua energi lama dari rumah kita supaya energi baru itu bisa lempeng masuk ke dalam rumah. Kalau di Jepang ritual tahun barunya itu apa aja, nanti aku akan bahas di vlog yang berbeda, karena biar nggak kepanjangan. Terus kalau detik-detik tahun barunya, countdownnya gitu ya, kita nungguin fireworks, nungguin kembang api, dan lumayan banyak nih di sekitar sini tuh, karena kita stay-nya tuh di daerah selatan ya, banyak banget tuh di sekitaran apartemen kita tuh ada kembang api, dan ada juga yang deket sini tuh nyalain kembang api lumayan sih. Tapi ini bocah udah bobo, jadi dia nggak bisa ngeliat si kembang api, cuman aku videoin si kembang api itu. So berapa lama kita akan tinggal di Jakarta? Tahun ini kita masih stay di Jakarta. Berapa lamanya tuh aku nggak bisa pastiin ya. Kalau situasinya stabil kayak begini ya, mudah-mudahan kita stay entire year. Tahun ini, tahun depan sih masih insya Allah. Lalu biasanya kan aku vlog ini kan banyak jalan-jalan ya, nunjukin jalan-jalan di Tokyo, gaulnya kita di Tokyo gimana. Di Jakarta ini tuh karena situasinya begini juga, kita tuh jarang banget keluar, dan pastinya belum traveling sama sekali gitu loh. Cuman Bandung aja. Tahun lalu tuh kita cuman travelingnya ke Bandung yang di Indonesia. Tahun ini sih kita punya banyak rencana traveling, tapi tergantung situasi juga ya. Lalu vlognya ini bakalan fokus ke lifestyle, review produk ya, pastinya review parfum ya. Kalian seneng banget kalau aku review parfum. Aku lihat analitikku tuh bagus banget kalau untuk review parfum gitu. Lalu review barang-barang lain, barang-barang dapur aku tuh nggak pernah review, padahal barang-barang dapurku tuh lumayan kepake banget. Akhirnya Hanacha mau juga main sama otosangnya. Lanjut, review buku juga. Aku mau review buku, bukan review sih sebenarnya, share beberapa pengetahuan yang aku dapetin dari buku-buku yang bagus banget aku baca tahun lalu.
tahun lalu guys, aku tuh alhamdulillah banget bisa baca 36 buku ya, terlepas dari kesibukanku ya sebagai ibu rumah tangga. Terus juga kita harus dadakan balik ke Jepang kan tahun lalu, dan sebelum balik itu aku beberes satu rumah ini, satu apartemen ini aku beberes dalam 3 hari. Rasanya tuh benar-benar parah banget deh. Tapi untung aku udah terbiasa untuk pindah-pindah, terbiasa untuk traveling, dan terbiasa untuk pack and unpack gitu loh. Meskipun yang namanya beberes satu rumah itu, packing satu rumah itu beda dengan packing cuman satu koper yang isinya cuman laki bini gitu loh. Dan sampai di Jepangnya lagi kan kita harus masuk apartemen, unpack koper. Kita stay di Jepang kan 3 bulan ya in total gitu, dan pindah-pindah apartemen juga, packing, unpack yang kayak gitu-gitu. Aku masih bisa baca buku. Dan beberapa buku yang aku baca itu bagus banget, terutama ada satu buku tuh yang bakalan bermanfaat banget untuk kita menyusun atau melakukan New Year resolution kita, dan bikin rutinitas yang lebih bagus lagi, lebih baik dari tahun sebelumnya. Nama bukunya itu The Atomic Habit. Itu tuh buku bagus banget. Ceritanya itu tentang membangun kebiasaan-kebiasaan kecil secara rutin yang akhirnya bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi inti dari buku itu tuh bukan menargetkan sesuatu perubahan yang berubah dadakan kayak gitu, lalu nggak konsisten gitu loh, tapi perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Aku bakal share buku itu dan beberapa buku lagi kayak Mindset, terus buku The Four Tendencies, itu juga bagus banget bukunya. Dan ada banyak lagi buku, dan aku pengen sharing tentang pengetahuan yang aku dapatin dari buku-buku spiritual juga. Kalau masak, aku sih planning ya, tahun ini tuh aku kepengen bikin vlog masak-masak juga gitu loh, karena kan aku lumayan sering masak di Jakarta sekarang ini gitu loh. Dan Hana-chan kan bentar lagi bakal sekolah, mudah-mudahan tuh aku punya spare time buat ngevlog lagi. Terus kalau gitu, karena stay di Jepang, vlog Jepang gimana dong? Tetap ada vlog Jepang, terutama vlog-vlog yang aku bikin ketika stay di Jepang tahun lalu itu dari bulan Juli sampai bulan November awal gitu. Aku tuh masih banyak vlog yang udah aku edit, udah aku upload, tapi belum aku rilis gitu loh di YouTube. Itu tuh masih tetap lanjut, cuman aku nggak bakal aku rilis tuh dalam 1 minggu Jepang mulu. Jadi itu aku selang-seling dengan vlog-vlog baru aku gitu loh, supaya tetap update juga. Dari Jepang, aku juga tentang Jepang maksudnya tentang Jepang aku juga pengen share tentang cerita-cerita gitu, kayak coffee talks bakalan aku adain lagi di vlog aku. Terus juga aku share misalnya kebiasaan tahun baru di Jepang yang kayak gitu-gitu, terus gimana kita berhemat di Jepang, belanja yang kayak gitu-gitu bakal aku share. Dan ada yang pengen aku share banget tuh tentang investasi di Jepang, gimana sih orang-orang Jepang itu berinvestasi, dan kita, keluarga kayak kita itu investasinya di mana gitu loh. Karena kan stay di luar negeri itu nyimpan uang cash itu tuh bukan suatu tendensi dan bukan sesuatu yang preferable ya, karena pajaknya tinggi banget. Nah itu aku juga pengen share ke kalian juga. Dan yang sejauh ini tuh banyak banget idenya, aku udah catat ide-ide aku, tapi bakalan nanti akan mengalir aja di vlog. So, sebenarnya sih niat vlog ini nggak panjang-panjang, intinya aku cuman pengen say hi ke kalian semua karena ini situasinya masih tahun baru ya. Dan aku juga udah lama nggak upload vlog kan. Kalau untuk short video aku akan tetap selalu upload, insya Allah tuh tiap minggu akan ada short video dari aku. So guys, segitu dulu vlog ini, ceritanya singkat tapi lama-lama panjang juga ya. Buat kalian-kalian yang kebiasaan masih sering jalan-jalan di luar, ya keep safe, tetap jaga protokol kesehatan, dan take care. Thanks for watching, bye-bye.